Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 237 sampai 239. Nah, ini dia terjemahannya. Nah, ya kamu telah mempelajari beberapa teks tentang binatang. Sekarang kamu akan membaca teks yang cukup panjang tentang objek yang tidak hidup atau material atau bahan-bahan ya. Mari kita baca teks tersebut bersama-sama. Jadi pertama, dengarkan guru mengucapkannya secara seksama. Kemudian ucapkan oleh kalian ya secara bersama-sama. Ucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini dia. Bahan-bahan atau material-material ya. Nah, dunia kita terdiri dari berbagai macam material atau bahan-bahan yang berbeda. Seperti metal, ya, logam berasal dari bebatuan. Kemudian kayu berasal dari pohon. Plastik dan gelas dibuat di pabrik. Keramik terbuat atau bahannya dari lumpur dan tanah liat. Nah, kebanyakan pabrik pabrik kain dibuat dari bahan dari bagian dari tumbuhan dan hewan. Kita menggunakan material-material ini untuk membangun rumah kita dan membuat benda-benda ya yang kita gunakan keseharian dalam sehari-hari seperti pakaian ya, sepatu, perabot rumah dan macam-macamnya. Dan juga mobil, motor segala macamnya juga dari bahan-bahan seperti ini, material-material ini. Sebuah material atau bahan yang dapat menyerap air dengan baik itu dikatakan dengan sebagai bahan penyerap ya, bahan penyerap air. Bahan yang tahan dengan air disebut dengan bahan yang tahan air, waterproof. Tisu ya, terbuat dari kertas yang mempunyai daya serap khusus ya, kertas yang khusus ya. Beberapa bahan seperti logam ya terasa dingin saat kita menyentuhnya karena logam tersebut menarik panas ya dari tangan kita. Ya. Mereka dikatakan sebagai bahan konduktor termal yang baik. Bahan lainnya seperti kayu terasa hangat sangat saat disentuh. Mereka tidak menarik panas dari tangan kita dan mereka disebut atau dikatakan sebagai isolator termal yang baik. Lanjut, spons ya. Ada berbagai macam jenis spons ya. Beberapa spons alami dan berasal dari binatang yang hidup di laut panas. Kebanyakan spons yang ditemukan di rumah terbuat dari karet. Ya, spons menyerap air dengan baik. Air ditahan di lubang-lubang kecil yang berada di dalam spons. Nah, air tersebut hanya bisa keluar jika kita memeras spons tersebut. Spons terbaik menyerap banyak air. Ya. Lanjut, kain. Ada berbagai macam jenis kain. Ya, kain seperti katun, ya, linen, wool, dan sutra
terbuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuhan dan binatang. Ya. Kain juga dapat terbuat dari plastik atau gabungan dari plastik dan serat alami. Ya. Kain memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sebagai contoh, ada yang keras atau kuatnya, sementara yang lain, yang jenis kain lainnya sangat cepat ausnya atau tidak tahan ya. Nah, kain digunakan di sekitaran rumah untuk membuat pakaian, ya, gorden, handuk, dan penutup furnitur atau perabot untuk seperti di atas meja itu biasanya digunakan kain. Lanjut, kayu. Kayu adalah bahan yang alami. Dia berasal dari batang kayu dan cabang-cabang pohon. Nah, pohon-pohon yang berbeda menghasilkan jenis kayu yang berbeda pula. Beberapa kayu seperti kayu ek ya, kayu ek sangat keras. Nah, yang lain seperti kayu belasa sangat lembut. Sebagian besar kayu ya cukup ringan untuk mengapung di atas air, untuk mengapung ya. Tetapi beberapa yang lainnya seperti kayu eboni atau kayu hitam, dia bisa tenggelam. Kayu memiliki bau yang khas. Ketika kita memukulnya dengan palu, ya, dia akan mengeluarkan suara yang khas. Beberapa kayu seperti kayu hitam atau eboni sangat keras, ya, sehingga hampir tidak mungkin untuk digergaji atau kita menancapkan paku ke kayu tersebut. Kayu balsa sangat lembut. Sehingga kamu bisa mematahkan kayu tersebut dengan jari Anda, dengan jari kita. Ya. Kayu yang berbeda dipilih untuk membuat berbagai tipe-tipe yang berbeda dari perabotan rumah. Jadi beda perabotnya, beda pula kayu yang digunakan. Ya. Tergantung dari seberapa kuat perabot itu dibutuhkan, ya. Jadi kalau misalnya untuk tempat duduk, kita tidak mungkin menggunakan kayu balsa karena kayu balsa itu sangat lemah, ya, mudah patah. Biasanya kalau untuk kursi bisa kayu hitam atau kayu jati, banyak itu ya. Itu yang digunakan. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Diskusikan di kelas dengan guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.